Shalom, selamat sore Halo. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dan saudara seiman yang mungkin menonton ini via YouTube dan semua jemaat GBG Graceful. Kita akan segera memulai ibadah GBG Graceful sore ini di hari Minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Penyertaan-Mu sangat luar biasa bagi kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami hati yang penuh melayani-Mu ya Tuhan, yang penuh sukacita ya Tuhan, sehingga kami mempunyai hati untuk rindu datang kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini ya Tuhan, walaupun kami masih di rumah saja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini supaya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian dengan Apakan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu,
Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Engkau telah rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami setia, ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan yang memperkenankan kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu membutuhkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh nasihat-Mu Tuhan. Nasihati kami Tuhan, seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau adalah Bapa kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan rencana-Mu, sampaikan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin dan menolong kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu, Roh yang heran, ajaib dan berkuasa, Roh hikmat dan pewahyuan, Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin, menolong kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dan kami dapat menyimpannya di dalam hati kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Yakinlah saudara-saudara, dimanapun saudara berada, kalau saudara sungguh-sungguh beribadah dan saudara mempunyai motivasi untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Dia hadir. Dan kalau Yesus hadir, maka Yesus mau memberkati kehidupan kita, saudara-saudara. Hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama mau menikmati firman Tuhan dengan judul Tekun Melaksanakan Misi Yesus. Sebelumnya, mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Saudara yang memiliki Alkitab, boleh buka Alkitab saudara. Dan saudara yang tidak memiliki Alkitab, saudara dapat membuka di HP saudara yang ada aplikasi Alkitabnya, saudara. Mari saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, kita menerima firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu hari Natal, kita sering menyanyikan lagu Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku,
yang turun dari surga ya rumahku. Selamat, selamat datangku di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, 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 salam. Saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang itu pada waktu Natal dengan antusias, dengan semangat. Tetapi pertanyaannya adalah, tahukah kita misi kedatangan Yesus ke dunia? Tahukah kita apa tujuan Yesus datang ke dunia? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, misi kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Yang setuju katakan amin. Amin. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dasarnya adalah kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih Allah yang besar akan dunia ini, maka Allah mengambil tindakan, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan suatu misi, saudara-saudara, yaitu hidup kekal bagi yang percaya. Karena firman Tuhan dengan jelas, saudara-saudara, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara, untuk memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema khotbah pada hari ini, yaitu tekun melaksanakan misi Yesus, yaitu misi untuk menyelamatkan semua umat manusia. Bagaimana kita tekun melaksanakan misi Yesus? Yang pertama, saudara-saudara, kita tidak menghakimi dunia ini. Jangan berkata bahwa dunia ini kejam, dunia ini jahat, dunia ini jahat, dunia ini najis, dan sebagainya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk menyelamatkan dunia ini, agar tidak kejam, agar tidak jahat, agar tidak najis. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, saudara-saudara. Kita jangan menghakimi dunia ini, tetapi kita harus membawa kabar baik, berita Injil, berita keselamatan kepada dunia ini, saudara-saudara, supaya dunia ini berubah dari kejam menjadi baik, dari jahat menjadi baik, sesuai dengan kasih Tuhan.
dari dunia yang najis menjadi kudus karena hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita melaksanakan misi Yesus? Kita harus setia dan tekun mewartakan Tuhan sekalipun dalam masalah. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat bosan mewartakan keselamatan daripada Tuhan. Jangan putus asa melaksanakan misi Yesus, yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Tetapi saudara-saudara, mari kita menggunakan setiap masalah yang terjadi, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk mewartakan kebaikan dan kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu terjadi, saudara-saudara, atas seizin Tuhan. Biarlah kita mempergunakan setiap kesempatan, baik kita dalam keadaan yang nyaman, yang baik, ataupun sedang mengalami masalah. Biarlah setiap waktu, setiap kesempatan, sekalipun kita dalam masalah, kita pergunakan untuk mewartakan kebaikan dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita tekun melaksanakan misi Yesus? Yang ketiga, kita harus fokus kepada hidup kekal bagi orang percaya. Jangan berfokus pada dunia. Jangan berfokus kepada kepentingan kita. Tetapi kita harus berfokus bagaimana memperkenalkan Kristus kepada dunia ini, kepada banyak orang, saudara-saudara. Sehingga banyak orang mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berfokus untuk mewartakan kabar baik, berita Injil, kebaikan Kristus, kasih Kristus yang telah rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita fokus untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang, membawa mereka untuk mengenal dan percaya kepada Kristus, sehingga mereka menerima keselamatan yang sudah disediakan bagi semua orang yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara-saudara, dengan antusias kita tekun melaksanakan misi Yesus. Jangan menghakimi dunia, tetapi kita setia dan tekun mewartakan Tuhan sekalipun dalam masalah. Dan kita fokus kepada hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Biarlah kita semua menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan.
Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, agar kami hidup bagi Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dengan takut dan gentar terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menyaksikan akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, karunia Tuhan yang sangat besar yang telah kami terima. Kasih karunia-Mu ajaib sudah menyelamatkan kami melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ajar kami anak-anak-Mu untuk semakin tekun melaksanakan misi Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan semangat kami bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan Roh Kudus menyertai dalam kesaksian kami, dalam pelayanan kami, sehingga orang yang mendengar berita Injil, berita keselamatan, mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa pemerintah yang ada dipilih oleh Tuhan. Oleh karenanya kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin, bersama dengan para menteri, bersama dengan para gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua aparat pemerintah yang sudah Tuhan pilih di negeri ini. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah, bangsa, dan negara kami, agar dapat membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19. Biar Tuhan memberi hikmat, Tuhan yang menolong bangsa kami, agar setiap keputusan yang diambil semuanya dapat berguna bagi bangsa kami, memutuskan rantai penularan COVID-19, dapat mengatasi setiap persoalan yang ada karena COVID-19, karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, pemerintah bangsa Indonesia ini dapat menangani COVID-19 dengan baik, sehingga COVID-19 dapat segera berlalu dari Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Hasil bumi melimpah-limpah, hasil tambang melimpah-limpah, hasil laut melimpah-limpah. Semua yang ada di Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, dan SDM yang ada di Indonesia ini juga diberkati oleh Tuhan, sehingga memiliki SDM yang unggul, kreatif, dan jujur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Indonesia ini maupun di seluruh dunia. Jadikan anak-anak-Mu hamba-Hamba-Mu Tuhan menjadi garam dan terang dunia, agar
melalui kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Karena anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, Jemaat GB Graceful dan saudara-saudara seiman yang menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita siap sedia untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Saudara-saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Salam, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke nomor rekening BCA 5669452585 atas nama GBI Graceful. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Itu waktu matinya nanti.